Selamat pagi Bapa, di hari yang baik yang Tuhan beri. Di pagi ini Tuhan, kami boleh datang di dalam rumah-Mu dengan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, bisa beribadah Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kesehatan, buat kekuatan yang baru bagi kami. Pagi ini Tuhan, memberkati dalam sepanjang ibadah ini Tuhan. Karena kami percaya dalam ibadah pagi ini, pertolongan kami datang dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih-Nya kekal selama-lamanya, dan biarlah anugerah dan sejahtera, sukacita turun bagi kami semua. Terpuji-pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita sama-sama naikkan syukur kita dengan hati penuh, dengan rasa hormat dan hati yang riang gembira. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kami ya Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu. Engkau tahu kerinduan kami ya Bapa. Engkau tahu kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk lebih dekat Tuhan.
layakkan kami untuk datang menyembah-Mu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
selama-lamanya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami Tuhan.
bagi kami yang hadir di sini dan juga mungkin untuk jemaat yang ada di rumah yang menonton acara ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya yang ada di sini dan juga yang menonton acara ini di rumah. Ya, saya senang sekali ya saudara pagi hari ini banyak bersama-sama dengan teman-teman yang sudah lama kita tidak melayani sama-sama ya. Tadi saya waktu di bawah, saya tanya gitu ya, siapa WL-nya? Vivi katanya. Wah, saya bilang, kayaknya hatinya ada senang gitu ya, kayaknya udah lama gitu ya kita nggak pelayanan sama-sama ya. Begitu saya naik ke atas, saya lebih senang lagi gitu. Ternyata ada Amri, ada Timothy juga gitu ya. Saya berharap ini enggak cuman ini doang ya, enggak cuma hari ini ya. Kita bisa berlanjut untuk melayani bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di penghujung bulan Februari ya. Kalau enaknya ya Saudara, kalau misalnya dapat pelayanan di akhir-akhir bulan gitu ya, disuruh diminta untuk membawa firman, enaknya kalau di akhir-akhir bulan itu banyak yang sudah dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya Saudara. Di minggu-minggu sebelumnya itu sudah dibahas gitu ya. Sehingga kayaknya saya tinggal kesimpulan kali ya, atau saya tinggal yang hal-hal yang mungkin sharing-sharing yang ringan gitu ya. Karena kalau saya ulang-ulang lagi nanti juga kan Bapak Ibu kayaknya udah bisa lihat di rekaman Dialogin ya di YouTube untuk minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Jadi hari ini kita yang ringan-ringan aja ya gitu loh. Atau ini ringan apa berat ya, nanti coba tolong didengar ya. Ya, firman Tuhan kita ambil dari kitab Lukas 15. Di Lukas 15 ayat yang ke-11, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Ya, saya akan bacakan dari depan ya. Yesus, ini cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lanjut. Setelah itu dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin itu pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini adalah cerita tentang anak yang hilang. Dan kita mengetahui bahwa cerita ini, kalau kita dengar cerita ini ya, itu lebih banyak menekankan cerita tentang bagaimana seorang anak yang kemudian katakanlah berdosa lalu kemudian kembali kepada bapaknya, gitu ya. Berbuat banyak kesalahan lalu kembali kepada bapaknya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat cerita ini dari hal-hal yang mungkin yang boleh saya bagikan ya, gitulah, saudara. Ceritanya dimulai ketika ada seorang bapak yang memiliki 2 anak laki-laki. Lalu yang bungsu bilang begini, "Bapak," gitu ya, "tolong," dia minta hartanya gitu, harta bagiannya gitu ya, padahal bapaknya masih hidup, saudara ya, gitu ya. "Berikan bagian harta yang menjadi milikku, yang menjadi hakku." Lalu si bapak membagikan harta di antara mereka, firman Tuhan bilang. Kalau kita baca firman Tuhan ini dalam pengertiannya, kalau dibagikan di antara mereka, itu artinya si sulung dapat, begitu ya. Si sulung pun dapat. Jadi antara si bungsu dan si sulung, jadi dibagi di antara mereka. Firman Tuhan bilang begitu, saudara. Jadi hartanya bapaknya akhirnya bagi-bagi di antara mereka. Singkat cerita, lalu kemudian si bungsunya menjual hartanya, lalu kemudian dia pergi berfoya-foya gitu ya, berfoya-foya, habisin hartanya, senang-senang gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin main judi kali ya, nggak tahu ngapain, mau mabokan kali ya, seperti itu. Mungkin zaman dulu juga udah ada kali. Hartanya dibagikan oleh bapaknya di antara mereka. Si bungsunya dapat, si sulungnya dapat gitu ya. Lalu kemudian si bungsunya diceritakan lalu dia pergi dan berfoya-foya. Cerita berlanjut dan si bungsu menghabiskan hartanya dan menjadi melarat atau miskin. Kemudian dia berdagang bagi kelaparan, lalu kemudian dia makan pun tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Cerita firman Tuhan ini saya mulai dari ayat 17, saudara. Di ayat 17. Ketika dia kelaparan maka dia teringat akan rumah bapaknya. Kalau kita perhatikan, ketika dia ingat-ingat rumah bapaknya, lalu kemudian dia ingin kembali, apakah dia berpikir seperti ini, saudara? Saya akan pulang ke rumah bapak, lalu saya minta ampun sama bapak, sama papanya gitu ya. Lalu dia minta ampun, dan mungkin bapak masih mau menerima saya sebagai anak. Dia nggak berpikir seperti itu. Apa yang dia katakan? Di rumah bapakku banyak singkatnya gini ya, orang-orang upahan bapakku aja banyak yang makan enak gitu ya, nggak kekurangan makan gitu loh. Saya di sini mati kelaparan. Biarlah saya pulang, lalu saya bilang sama bapak saya, biar saya menjadi orang upahan bapak. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya dia menurunkan standar statusnya satu level di bawah, betul ya? Dia tidak pulang lalu minta kembali menjadi anak. Bagusnya dia tahu diri gitu, kira-kira seperti itu ya. Dia tahu diri. Dia bilang, saya akan pulang, lalu saya akan minta bapak saya, biar saya jadi orang upahan aja. Saya akan bekerja. Yang penting saya bisa hidup dan makan. Itu yang dia katakan. Dia berharap diterima kembali ke rumah bapaknya, bukan sebagai anak. Tapi dia berharap diterima kembali sebagai orang upahan. Dia menurunkan standarnya, statusnya, levelnya. Lalu kemudian dia pulang dan firman Tuhan menceritakan ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihat dia. Lalu ayahnya ngapain? Berlari mendapatkan dia dan mencium dia. Lalu ayahnya bilang apa? Papa bilang juga apa? Jangan bandel. Begitu bapaknya bilang. Enggak ya, firman Tuhan mengatakan bapaknya lalu memeluk dan mencium dia. Saudara, anak ini, si bungsu ini ketika dia merencanakan untuk pulang, dia sudah tahu bahwa dia tidak layak. Dia tidak layak untuk menjadi anak. Makanya dia berharap yang terbaik buat dia adalah ketika dia pulang ke rumah bapaknya dan menjadi orang upahan. Kalau itu saja dikabulkan dan diterima oleh bapaknya, dia sudah merasakan kasih bapaknya sudah cukup untuk dia. Ngerti maksud saya ya? Dia berharap menjadi orang upahan dan kembali diterima di rumah, bukan sebagai anak, tetapi sebagai orang upahan. Dan kalau itu dikabulkan saja,
buat dia, buat si bungsu, kasih bapaknya itu sudah cukup untuk dia. Karena apa? Karena dia merasa memang itu yang layak untuk dia. Kasih untuk saat itu, atas apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, kasih bapaknya itu cukup untuk dia sampai di sana. Tetapi kemudian bapaknya bilang apa kepada hamba-hambanya untuk membawakan baju, cincin, dan sepatu. Saya ingin menghubungkan cerita ini dengan cerita yang di awal, saudara. Bapaknya sudah membagi-bagikan harta miliknya di antara mereka. Itu artinya apa? Si bungsu sudah mendapatkan semua harta yang menjadi haknya. Lalu dia jual, lalu dia pakai berfoya-foya. Sampai dia melarat gitu ya, makanannya dia nggak bisa beli. Lalu dia pulang. Lalu bapaknya menyambut dia, lalu memberikan sepatu, cincin, dan baju. Pertanyaan saya adalah, milik siapa ini barang-barang ini? Milik si bungsu? Si bungsu udah gak punya apa-apa, saudara. Betul ya? Milik siapa? Milik bapaknya, bukan? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bapaknya punya kewajiban lagi untuk memberikan harta benda milik bapaknya kepada anaknya yang si bungsu ini? Enggak ya, saudara. Karena apa? Karena hartanya sudah dibagi-bagi di awal. Setiap orang sudah mendapatkan haknya. Si bungsu sudah mendapatkan haknya. Dan ketika bapaknya memberikan baju, sepatu, dan cincin itu, maka itu adalah milik bapaknya. Kalau saya punya banyak harta gitu ya, lalu saya bagi-bagi warisan, masing-masing dapat, lalu kemudian yang lain mungkin katakanlah sudah habiskan hartanya, dan saya masih punya harta saya, betul? Dan itu adalah punya saya. Ingat saudara, saya tidak punya kewajiban untuk memberikan lagi, betul ya? Karena apa? Karena saya sudah berikan semuanya sesuai dengan hak di antara orang-orang yang menjadi bagian mereka. Harta yang diberikan oleh bapaknya ini bukan milik si bungsu, bukan milik yang dititipkan atau ditinggalkan di rumah. Ini milik bapaknya. Dan ingat saudara, bapaknya tidak punya kewajiban. Karena harta yang sudah dibagi di awal cerita tadi. Betul ya? Tapi bapaknya tetap bilang apa kepada hamba-hamba mereka? Bawakan baju, sepatu, dan cincin. Anak bungsu ini berasa bahwa standar yang layak untuk dia terima ketika dia pulang ke rumahnya adalah menjadi orang upahan. Itu sudah cukup. Kasih bapaknya terhadap dia, kalau bapaknya mau menerima dia sebagai orang upahan itu sudah cukup. Tetapi apa yang dia terima? Kalau kita jadi bapak gitu ya, kita lihat anak kita durhaka gitu ya. Dari jauh, mungkin kita udah begini kali ya, tantang merenteng. Dalam hati gitu ya, wah bilang juga apa bandel sih lo ya. Kita tungguin nih anaknya pulang nih sampai pintu gerbang gitu ya. Begitu sampai, papa bilang juga apa, bandel sih kamu. Tapi firman Tuhan bilang apa saudara? Masih jauh bapaknya sudah berlari mendapatkan dia. Itu satu. Lalu kemudian memeluk dan mencium dia. Itu dua. Dimarahin? Enggak. Dia minta hamba-hambanya untuk membawakan baju, sepatu, dan cincin. Yang adalah milik bapaknya, bukan milik anaknya. Dan bapaknya sudah tidak punya lagi kewajiban untuk memberikan kepada anaknya. Karena hartanya sudah dibagi di awal. Itu ketiga. Kalau saya boleh coba-coba pakai ukur-ukuran gitu ya. Ketika anak ini menjadi anak, lalu kemudian dia jatuh miskin, lalu kemudian dia menurunkan derajatnya dan dia berharap dia menjadi orang upahan bapaknya. Itu yang dia harapkan. Dan buat dia kasih bapaknya cukup di sini. Betul? Tapi ketika dia pulang, apa yang dia dapatkan? Tadi ada berapa hal yang saya bagi ke saudara? 3 hal. Bapaknya menyambut dia, memeluk dan mencium dia, lalu kemudian membagikan harta milik bapaknya untuk dipakaikan kepada dia. 3, saudara. Kalau kita berharap kasih Tuhan seperti ini, karena mungkin kita merasa kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan justru berikan kita 3 level lebih dalam. Betul? Yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak
disangka-sangka oleh si bungsu ini. 3 level lebih dalam kasih bapaknya terhadap anaknya ini. Padahal, sekali lagi saya ingin katakan, anaknya tidak berharap itu. Karena anaknya tahu dia tidak layak dapatkan itu. Dia tidak akan berani berpikir, apalagi meminta, saudara, yang lebih dari apa yang diharapkan. Seperti yang tadi saya katakan tadi, saudara, bahwa si bungsu ini menggambarkan kita, manusia. Ketika kita mungkin hidup dalam, katakanlah apa, dosa, kesalahan, dan ketika kita sadar, dan kemudian kita ingin kembali mengasihi Tuhan, begitu kan istilahnya ya. Ketika kita kembali ingin menjadi anak Tuhan, ketika kita kembali ingin mencintai Tuhan, ketika kita kembali mau belajar untuk mengasihi Tuhan, kita mungkin dalam pikiran, kalau saya kembali kepada Tuhan, saya ingin mengasihi kembali Tuhan, maka saya ada di sini posisi saya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara, Tuhan memberikan kasih-Nya lebih dalam, betul, dari yang layak kita dapatkan. Si bungsu ini berharap di sini, bapaknya memberikan dia 3, kalau mau hitungan tingkat ya, 3 tingkat lebih dalam kasih-Nya kepada anaknya. Hal yang tidak pernah mungkin dia sangka-sangka, hal yang bahkan tidak pernah dia harapkan, tapi bapaknya berikan. Saya ingin lanjutkan cerita ini, saudara, karena ceritanya belum selesai. Ada si sulung. Si sulung kemudian mengetahui bahwa adiknya pulang, betul. Dia tanya kepada hamba-hamba, itu ngapain ramai-ramai di rumah? Ya, ada firman Tuhan katanya ada suara seruling dan segala ya. Lalu hambanya bilang, oh adikmu sudah kembali. Lalu kemudian si sulungnya marah gitu ya. Marah karena mengetahui bahwa adiknya pulang dan diperlakukan seperti itu oleh bapaknya. Maka marahlah dia. Nah, saya ingin katakan, saudara, saya ingin bagikan bahwa si sulung ini pun juga menggambarkan kita, saudara. Kalau yang tadi adiknya itu dia lari dari rumah, bukan lari lah ya, dia pergi dari rumah. Lalu dia menghabiskan hartanya, dia pulang ke rumah. Si sulung ini anaknya setia loh, saudara, betul ya. Dia nggak kemana-mana. Firman Tuhan katakan dia setia, dia menurut apa kata bapaknya. Selama ini, adiknya nggak tahu kemana tuh. Tapi dia tetap ada di samping bapaknya, dia bekerja. Ingat saudara, firman Tuhan katakan, dia pun sudah dapatkan harta bagian dari miliknya. Karena sudah dibagikan di antara mereka. Tapi dia nggak kemana-mana. Dia setia. Dia ada di sisi bapaknya. Kenapa saya katakan si sulung ini juga menggambarkan kita, saudara? Saya kok berandai-andai, saudara, sekali lagi loh, ini dalam pemikiran saya aja. Saya percaya si sulung juga mungkin ketika adiknya pulang, ketika dia lihat adiknya pulang, kakaknya ini mungkin nggak berminat untuk ngusir gitu ya. Mungkin juga nggak minat untuk ngapain lu pulang, ya kan? Mungkin nggak berminat seperti itu. Tapi mungkin dalam pikiran dia adalah, ya udah kalau mau pulang. Tapi dia tidak layak dapatkan apa yang diberikan bapaknya, betul? Makanya dia marah-marah. Kalau mau pulang boleh, mungkin sama seperti pikiran si bungsu. Kalau mau pulang boleh, kamu kan udah gak punya apa-apa. Hartamu semua sudah habis. Kamu di rumah ini udah gak punya apa-apa. Kalau mau pulang boleh, mungkin sama seperti pikiran si bungsu. Jadi orang upahan, kerja sama kita gitu ya, sama bapaknya. Dia mungkin menerima adiknya, tapi dia marah ketika bapaknya memperlakukan adiknya lebih dari mungkin apa yang dia pikirkan. Kenapa saya katakan si sulung ini juga mungkin menggambarkan kita sebagai manusia? Karena kita juga baik yang setia, betul, sama Tuhan. Tidak semua kita seperti si bungsu, bukan? Mungkin bahkan kita adalah seperti si sulung. Orang yang setia sama Tuhan. Orang setia kepada bapaknya, melayani bapaknya setiap hari. Menuruti apa yang bapaknya katakan. Tapi tetap, saudara,
si sulung ini juga tetap mempunyai ukuran kasihnya dia, betul ya? Dia memiliki ukuran kasihnya dia sendiri. Kenapa? Karena ketika dia tahu bapaknya memperlakukan adiknya begitu rupa, dia marah. Dia orang yang setia, dia anak yang setia. Tapi dia juga punya ukuran kasihnya sendiri. Makanya dia marah, saudara. Tapi apa jawaban bapaknya, saudara? Jawaban bapaknya untuk si sulung. Bapaknya bilang apa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa bapaknya bilang begini, saudara? Ini berandai-andai lagi, saudara ya. Kalau cerita itu kita berarti suka berandai-andai ya. Bapaknya bilang begini, ya itu kan suka-suka papa lah. Duit-duit papa, baju-baju papa, cincin-cincin papa, ya gak? Sepatu-sepatu papa. Papa mau kasih siapa juga urusan papa dong. Salah gak papanya kalau ngomong seperti itu? Enggak. Karena sekali lagi di awal, hartanya sudah dibagi di antara mereka. Si sulung sudah dapat haknya, si bungsu sudah dapat haknya, papanya juga mungkin masih punya haknya. Sehingga kalau papanya mau kasih siapapun, bapaknya mau kasih siapapun, itu adalah hak bapaknya, betul? Boleh gak bapaknya menjawab seperti itu? Boleh. Dan itu gak salah. Baju milik papa kok, sepatu, cincin, itu milik papa kok, ya kan? Loh, kalau kamu mau buat pesta sama teman-teman kamu, karena kan dia ngambeknya begitu tadi ya. Saya setia selama ini sama bapak, tapi bapak sekalipun tidak pernah buat pesta gitu kira-kira ya. Aku dan teman-temanku gitu loh. Bapaknya mungkin bisa aja bilang begitu kan, dan itu nggak salah saya katakan tuh ya, itu tidak salah. Tapi apa jawaban bapaknya, saudara? Saya ingin katakan seperti ini, saudara, yang gampang aja dimengerti. Kalau bapaknya jawab seperti itu pun, itu fair. Karena apa? Karena bapaknya sudah membagikan apa yang menjadi haknya. Tapi apa yang dijawab bapaknya? Boleh tampilin mungkin? Sebelum ini kali, ayat 31. Ada gak ayat 31-nya? Ini ayat 32. Bapaknya kira-kira bilang begini, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anda ngerti maksud saya? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini dalam posisi masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Tapi buat bapaknya, apa yang menjadi milik bapaknya itu masih menjadi milik anak-anaknya, betul? Mungkin buat anaknya, apa yang sudah menjadi miliknya, itu bukan milik bapaknya lagi. Ngerti maksud saya? Buat si bungsu, apa yang menjadi haknya dia, itu sudah haknya dia. Dia pergi lalu dia mau habiskan, ya itu suka-suka dia. Buat si sulung juga seperti itu. Apa yang menjadi haknya saya, makanya dia marah, dia bilang, papa gak pernah bikin pesta buat saya, padahal saya setia. Apakah si sulung tidak mengasihi bapaknya? Saya yakin si sulung mengasihi bapaknya. Makanya dia setia di samping bapaknya. Tapi apa jawab bapaknya? Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan ini yang ayat ini yang selanjutnya yang buat saya luar biasa. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya ingin gampangkan saja, sederhanakan saudara, buat bapaknya, apa yang masih menjadi milik bapaknya juga adalah milik anak-anaknya. Masih juga milik anak-anaknya. Ngerti maksud saya? Beda dengan pikiran anaknya. Buat bapaknya, apa yang menjadi milik bapak juga adalah milik kamu. Padahal kamu juga sudah mendapatkan hak dan bagian milik kamu. Saudara, kalau kita bicara soal kasih, maka memang seperti inilah kasih Tuhan, betul. Kita punya ukuran kasih kita terhadap Tuhan. Si sulung ini ketika dia bilang sama bapaknya, Papa gak adil gitu ya. Papa gak pernah bikin apa-apa buat saya. Itu adalah menggambarkan pikiran kita terhadap Tuhan.
Kita memiliki ukuran kasih terhadap gampangnya ngomong gini, memiliki ukuran kasih kita terhadap Tuhan. Sama seperti tadi si bungsu. Ya sudah, kalau memang sudah segitu ya segitu. Tapi ternyata kasih bapaknya enggak seperti itu. Itu di luar dugaan. Si bungsu tadi sudah enggak punya apa-apa, bapaknya masih memberikan apa yang menjadi milik bapaknya. Sama, ternyata si sulung pun sama gitu loh. Jadi kalau kita baca cerita ini, perlakuan bapaknya terhadap si bungsu dengan perlakuan bapaknya terhadap si sulung sama enggak? Sama kalau menurut saya. Cuma beda yang satu pergi, yang satu tetap di rumah gitu loh. Tapi buat bapaknya, apa yang menjadi milik bapaknya itu tetap menjadi milik anak-anaknya. Ngerti maksud saya ya? Buat buat anak-anaknya, yang penting ukuran mereka adalah harta mungkin ya, gitu loh. Harta benda. Karena ketika si bungsu sudah tidak punya apa-apa, dia berharap dia menjadi orang upahan. Ketika si sulung mendengar adiknya pulang, dia berpikir, saya sudah begitu setia gitu ya, tapi bapaknya nggak pernah kasih apa-apa buat dia. Itu adalah ukurannya anak-anaknya, ukuran kasih anak-anaknya. Tapi buat bapaknya beda. Buat bapaknya harta bukanlah yang terpenting. Ukuran yang mereka pakai, anak-anak mereka adalah mungkin hartanya. Tapi buat bapaknya yang terpenting adalah manusianya. Amin saudara. Ayat 32 menegaskan hal seperti itu saudara. Bagi bapak yang terpenting adalah anaknya kembali. Dan bapaknya menggunakan kata-kata mati dan hidup. Padahal orangnya masih hidup ya. Secara jasmani orangnya masih hidup. Tapi bapaknya menggunakan kata-kata adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Karena buat bapaknya yang penting manusianya. Apa yang bapaknya punya, selama dia bisa berikan, itu dia berikan. Walaupun saya terus tekankan ini saudara, karena ini penting. Di awal-awal itu penting ayat itu, ketika mereka sudah dibagi-bagi. Karena apa? Karena buat saya, anak-anaknya sudah tidak ada lagi hak atas apa yang bapaknya miliki, betul? Mereka sudah dapat, tapi buat bapaknya beda. Buat bapaknya sampai kapanpun, apa yang bapaknya punya tetap adalah milik anak-anaknya. Mau kondisi seperti apapun, kalau bapaknya bisa berikan, tetap dia berikan, betul? Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi seseorang, atau berkata bahwa orang ini layak mendapatkan kasih, orang ini layak mendapatkan cinta kita, orang ini layak mendapatkan belas kasihan kita. Sesungguhnya kita menggunakan ukuran kita sendiri, saudara. Setiap dari kita memiliki ukuran kita sendiri tanpa kita sadari terhadap orang-orang lain. Ketika kita bilang bahkan bahwa kita memberikan kasih yang terbaik, kita bahkan mencoba untuk berusaha memberikan kasih yang terbaik, kita belajar lebih dalam lagi untuk mengasihi, even itu untuk Tuhan atau bahkan untuk manusia, maka percayalah saudara bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tetap lebih dalam dari apa yang kita berikan. Kita merasa bahwa kasih yang kita berikan untuk sesama kita sudah dalam nih, iya kan? Wah, saya sudah berikan banyak hal. Saya sudah mengasihi mereka sedemikian rupa. Mereka layak dapatkan itu. Maka saya berikan kasih saya. Saya berikan cinta saya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, bahkan ketika kita memiliki ukuran kasih kita, ternyata Tuhan punya ukuran yang jauh lebih dalam.
Dan kita nggak akan nyampe, saudara. Betul ya? Itulah kenapa kita mungkin harus tetap selama hidup kita belajar untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Deeper in love, lebih dalam lagi. Karena pada dasarnya berapapun dalam yang kita coba untuk usahakan ketika kita mengasihi, kasih Tuhan pasti lebih dalam. Itu artinya apa? Itu artinya belum cukup. Masih bisa lebih dalam. Contohnya dari cerita yang tadi kita bahas. Ketika kita dalam keadaan berdosa dan mungkin hidup jauh dari Tuhan, seperti ketika si anak bungsu ini, dan ketika kita ingin kembali kepada Tuhan, dan kita bilang sama Tuhan, saya ingin mengasihi Tuhan lagi. Tanpa kita sadar, kita mungkin seperti si bungsu, saudara. Kalau Tuhan mau menerima saya mengucap syukur sama Tuhan. Maka saya akan belajar untuk mengasihi Tuhan lagi. Tapi tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga gitu ya, ternyata Tuhan memberikan yang lebih dari apa yang kita ukurkan kepada diri kita sendiri. Sama seperti si bungsu. Ketika dia berharap dia diterima kembali kepada bapaknya, udah bagus gitu ya. Sebagai orang upahan juga gak apa-apa deh, asal diterima kembali di rumah bapaknya. Tapi bapaknya memberikan dia, tadi berapa saya hitung-hitung saudara? 3 kali lebih dalam, betul. Dari apa yang si bungsu harapkan. Saudara, kalau pagi hari ini kita mungkin sama-sama belajar gitu ya, bahwa memang seharusnya kita mengasihi Tuhan dan sama manusia, kita tidak pernah boleh berhenti. Maka saya percaya saudara, semakin kita belajar untuk lebih dalam mengasihi Tuhan dan sesama, maka semakin dalam lagi kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Amin saudara. Semakin kita belajar, hari ini mungkin kita gagal, besok kita belajar lagi, hari ini kita gagal. Tapi ketika kita ingin kembali kepada Tuhan dan ingin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, percaya bahwa Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita lebih dalam lagi, Tuhan kasih lebih dalam lagi. Amin saudara. Hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Dan itu yang Tuhan sediakan. Bahkan ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak punya hak lagi, Tuhan berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan untuk kita. Padahal mungkin kita tidak layak. Betul ya? Padahal mungkin kita tidak berhak lagi. Tapi Tuhan tetap berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kalau mau pakai hitung-hitungan ukuran gitu ya, Tuhan mengurangi bagiannya, betul. Untuk diberikan kepada kita. Kalau mau berdasarkan cerita ini saudara ya, bapaknya memberikan harta yang menjadi milik bapaknya untuk diberikan kepada si bungsu. Bapaknya mengatakan kepada si sulung bahwa apa yang menjadi milik bapak juga adalah milik kamu. Dan mungkin itu juga yang gak pernah terpikirkan oleh si sulung, bukan? Karena mungkin di dalam benak si sulung, saya sudah dapatkan apa jadi menjadi milik saya. Dan ketika kalau misalnya bapak saya mengadakan pesta untuk saya, maka itu adalah milik bapaknya. Bapaknya memberikan untuk dia, betul. Tapi bapaknya bilang apa? Punya papa ya punya kamu juga, gitu loh. Apa yang menjadi milik bapak juga menjadi milik kamu. Itu juga sama, gitu loh. Dan mungkin itu yang kita pernah pikirkan oleh si sulung. Posisi kita sekarang ada di mana saudara? Kita si sulung apa si bungsu? Dan percayalah saudara, ketika kalaupun kita menjadi si sulung, ataupun ketika kita menjadi si bungsu, buat Tuhan, kasih Tuhan terhadap kita itu sama. Dan pastinya lebih dalam daripada kasih kita terhadap Tuhan. Mungkin kita sering mendengar hamba Tuhan gitu ya, sharing di depan. Ketika hamba Tuhan berkata bahwa semakin saya bergaul dengan Tuhan, semakin saya intim dengan Tuhan, maka semakin saya merasakan banyak hal yang Tuhan berikan untuk saya. Semakin banyak hal yang
Saya rasa bahwa memang Tuhan luar biasa. Mungkin itu saudara ya. Kenapa? Karena ketika kita mencoba semakin dalam mengasihi Tuhan, ketika kita mencoba semakin dalam berhubungan dekat dengan Tuhan, maka di saat yang sama Tuhan kasih lebih dalam lagi gitu loh. Betul ya. Sehingga kita merasa bahwa tidak akan pernah sama. Sehingga banyak orang sharing dan kesaksian di depan sini, dan mungkin yang kita dengar bahwa semakin mereka berhubungan dengan Tuhan, semakin mereka intim dengan Tuhan, semakin mereka mengasihi Tuhan, maka mereka merasakan bahwa banyak hal yang mungkin baru yang mereka dapatkan, betul? Ya mungkin karena itu saudara, karena Tuhan punya sesuatu, Tuhan selalu punya hal yang lebih dalam yang bisa Tuhan berikan untuk kita. Walaupun mungkin seberapapun dalamnya kita mengasihi Tuhan, Tuhan tetap punya yang lebih lagi untuk kita. Amin saudara. Tidak akan pernah kita bisa menyamai dalamnya kasih Tuhan. Itu sebabnya sama-sama belajar ya saudara, bahwa kita tidak pernah boleh berhenti dan terus lebih mengasihi Tuhan. Karena kalau kita sampai bisa menyamai saudara, maka akan ada satu titik kita tidak perlu lagi mengasihi Tuhan, betul? Sudah sama kok, ya kan? Tapi tetap Tuhan punya sesuatu yang tetap lebih dalam. Yang tetap kita pikir sudah dalam nih gitu ya. Tapi Tuhan tetap punya lebih dalam. Tidak akan pernah bisa kita melampaui pikirannya Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melampaui segala akal budi manusia. Tuhan yang tidak pernah memiliki batas untuk apapun. Termasuk batas untuk mengasihi kita semua. Amin saudara. Kita memiliki batas untuk mengasihi sesama mungkin. Bahkan kita memiliki batas untuk mengasihi Tuhan mungkin. Tapi Tuhan tidak memiliki batas untuk mengasihi kita. Tuhan tidak memiliki berapapun dalamnya batasan untuk mengasihi kita. Seberapapun dalamnya, Tuhan bisa lebih dalam. Amin saudara. Saya berharap bahwa firman pagi hari ini menguatkan kita saudara di akhir Februari ini. Tema kita Deeper in Love ya. Di awal tadi saya katakan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak belajar dari pembicara di depan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih dalam. Hari ini saya hanya ingin meyakinkan kita saudara, ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dalam, bahwa percayalah bahwa Tuhan jauh lebih dalam lagi saudara mengasihi kita. Amin saudara. Ketika kita memberikan lebih dalam kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan lebih dalam lagi untuk kita. Untuk hal-hal yang mungkin kita anggap kita tidak layak. Tapi Tuhan berikan. Hal-hal yang mungkin kita pikir segini saja cukup nih buat saya nih. Karena saya orangnya seperti ini nih. Karena saya mungkin pantasnya hanya seperti ini nih. Segini saja saya pantasnya. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang kamu pantas dapatkan yang lebih dari itu. Asalkan kita mau selalu kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Saya berharap pagi hari ini menguatkan kita semua firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, betapa dalam kasih Tuhan kepada kami. Kami mungkin berusaha dan mencoba untuk mengasihi Tuhan lebih dalam. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bisa lebih dalam lagi. Dan Tuhan selalu lebih dalam lagi mengasihi kami. Sehingga tidak ada habisnya ketika kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk kami semua yang hadir di sini, yang melayani, yang hadir. Dan hamba berdoa agar Tuhan memberkati jemaat yang ada di rumah yang menonton acara ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati untuk hidup kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, baik yang di sini maupun yang di rumah.
Terima kasih untuk pelayanan Bapak Kartono Wijaya dan para pelayan mimbar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Menghimbau kepada seluruh jemaat untuk hadir mengikuti ibadah online baik melalui siaran tunda maupun secara siaran langsung. Siaran langsung itu di Instagram pada pukul 9 dan siaran tunda pada YouTube channel pada siang hari Gia Loka Indah. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Minggu depan adalah minggu pertama, jemaat dapat mengembalikan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA Gereja dengan nomor 485 037 0066 atas nama Rudi Johan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita menerima berkat dan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Kami belajar tentang kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami, kasih kami terbatas, tapi kasih-Mu Tuhan tanpa batas. Engkau sudah memberikan contoh bagi kami. Engkau begitu mengasihi si bungsu Tuhan, sehingga dia boleh kembali dan memberikan penghargaan yang luar biasa. Ajar kami terus lebih dalam mengasihi-Mu, sekalipun begitu berat dan tidak mudah untuk melakukannya. Tapi Roh Kudus mampukan kami untuk mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan kuat oleh Bapak Kartono Wijaya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan, berkati dalam pekerjaannya, berkati cita-citanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan hari ini. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Jangan berkati umat-Mu Tuhan sudah mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah dari gereja, dari rumah-Mu ini Tuhan. Buat mereka yang di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anaknya yang sekolah, berkati usaha mereka Tuhan.
Bukakan jalan mereka yang terhalang dalam usaha Tuhan. Berkati mereka yang merindukan keturunan. Berkati mereka yang merindukan untuk memiliki usaha Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sekolah menjadi sekolah anak yang pintar, anak yang tahu katakan Tuhan. Berkati juga para pemimpin di tempat ini, berkati Pak Gembala, berkati dalam setiap pelayannya Tuhan. Berkati majelis, berkati pengurus semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan, sejahtera bagi umat-Mu dan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jangan berkati lingkungan sekitar ini Tuhan, memberkati Loka Indah, memberkati Kelurahan Tangki ini Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan, berdoa untuk kota kami Jakarta, berkati kota kami Jakarta Tuhan. Mereka yang terdampak oleh banjir, kiranya Tuhan tolong Tuhan. Namanya musibah, kiranya Tuhan tolong berikan pertolongan Tuhan. Berkati iman kami supaya bijaksana Tuhan mengelola kota kami Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri Tuhan. Kami juga berdoa bergiat untuk ekonomi politik Tuhan, keamanan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi Tuhan COVID-19 supaya berjalan dengan baik. Supaya bangsa kami cepat Tuhan menuntaskan masalah kesehatan ini Tuhan. Berkati juga pemimpin kami di dalam gereja, berkati gereja-gereja, berkati hamba Tuhan yang melayani. Berkati para misionaris Tuhan, berkati mereka yang di kota maupun desa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menjawab. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami juga mau pulang Tuhan. Kami merindukan berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang telah di bawah tangan-Mu. Pulanglah jemaat berkat daripada Allah Bapa dan kasih-Nya daripada Tuhan Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang setelah berkat dan percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.